Ya, pemirsa, tersangka kasus pembobolan BNI yang 17 tahun buron, Maria Pauline Lumowa akhirnya bisa dibawa ke tanah air. Menurut Menkumham, jika tidak diekstradisi, segera Maria bisa bebas dari tahanan di Serbia. Buronan 17 tahun pembobol Bank Negara Indonesia, Maria Pauline Lumowa tiba bersama tim dari Kemenkumham yang dipimpin langsung Menteri Yasona Lawli dari Serbia Kamis siang. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Maria menjalani rapid test COVID-19 dan hasilnya negatif. Sebelumnya, Maria juga sudah mendapat keterangan sehat dari pemerintah Serbia. Kemenkumham membawa Maria ke Badan Reserse Kriminal Polri untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya, Maria Lumowa diekstradisi dari Serbia ke Indonesia setelah diplomasi hukum antar kedua negara berjalan lancar. Maria Lumowa sudah mendekam dalam tahanan Serbia setelah NCB Interpol Beograd menangkapnya di bandara pada 16 Juli 2019. Saya melaporkan kepada Presiden melalui Pak Mensesnek bahwa diperlukan langkah-langkah high diplomacy, karena kalau kita lewat tanggal 16, mereka akan masa penahanannya akan berakhir dan mau tidak mau harus dibebaskan. Selama proses ini ada negara dari Eropa juga yang mencoba melakukan diplomasi untuk agar beliau tidak diekstradisi ke Indonesia. Dan ada pengacara beliau MPL yang mencoba melakukan upaya-upaya hukum juga. Ya. Upaya-upaya hukum juga yang menurut kemarin saya sebelum berangkat berbicara dengan asisten Menteri Kehakiman di bandara, beliau mengatakan ada upaya-upaya ya semacam melakukan suap. Tetapi pemerintah Serbia committed, ya. Saya bertemu dengan Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Wakil Menteri Kehakiman karena Menteri Kehakiman sedang cuti melahirkan. Saya bertemu dengan Menteri Luar Negerinya, Wakil Perdana Menteri, tetap komited, dan puncaknya pertemuan dengan Presiden Serbia. Untuk menghadapi proses hukum, Maria yang sudah menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1979 akan menunjuk kuasa hukum dengan bantuan dari Kedutaan Besar Belanda. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Maria Pauline Lumowa kabur ke Singapura 1 bulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus pembobolan BNI cabang Kebayoran Baru. Sempat kabur ke Singapura hingga Belanda, pelariannya berakhir di Serbia. Kasus pembobolan kas BNI cabang Kebayoran Baru 17 tahun lalu dimulai saat Maria Lumowa dan Adrian Waworuntu mengajukan pinjaman melalui PT Gramarindo Group. Pinjaman dilakukan melalui letter of credit atau LC fiktif. Oktober 2002 hingga Juli 2003, BNI cabang Kebayoran Baru mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro. Total pinjaman senilai total 1,7 triliun rupiah berdasarkan kurs saat itu. Aksi PT Gramarindo Group diduga dibantu orang dalam karena BNI setuju jaminan dari bank yang bukan merupakan korespondensi BNI seperti Dubai Bank Kenya, Rosbank Switzerland, Middle East Bank, dan The Wall Street Banking Corp. Pada Juni 2003, BNI yang menyelidiki transaksi keuangan PT Gramarindo Group mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor sehingga melaporkan perusahaan tersebut ke Bareskrim Polri. Namun Maria Lumowa lebih dahulu kabur ke Singapura sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Pada 2009, keberadaan Maria Lumowa diketahui di Belanda dan sering pulang ke Singapura. Pemerintah Indonesia sudah 2 kali ajukan ekstradisi ke pemerintah kerajaan Belanda, yakni di tahun 2010 dan 2014, namun ditolak. Pemerintah kerajaan Belanda malah berikan opsi Maria disidangkan di Belanda karena Maria telah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Pada 16 Juli 2019, Maria akhirnya ditangkap oleh NCB yang merupakan agen Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia. Penangkapan dilakukan berdasarkan Red Notice Interpol yang diterbitkan pada Desember 2003. Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan meminta percepatan proses ekstradisi terhadap Maria. Berkat kerjasama dan kesepakatan kedua negara, Maria Lumowa akhirnya diekstradisi ke Indonesia bersama tim yang dipimpin Menkumham Yasona Lawli.
Sementara itu, pemirsa, RCTI pernah mewawancarai Maria Pauline Lumowa di Singapura tahun 2003 silam. Maria mengaku tidak tahu menahu proses pencairan dana 1,7 triliun rupiah dari BNI dan menganggap dana tersebut cair secara ilegal. Dan berikut wawancaranya. Jadi kalau saya dibilang saya tidak ada di tempat pada saat itu, memang saya masih ada di luar negeri. Tetapi saya tidak kembali karena sudah saya dengar katanya saya ini jadi suspek dari satu big crime yang I'm not aware about that gitu loh. Jadi itu saya bilang kenapa saya tidak pulang, karena sudah ada dikeluarkan sedang apa itu namanya pencekalan. Saya tanya di sini di Singapura, saya kembali, saya nggak bisa ke Indonesia, saya ke Singapura. Saya tanya apa sih kalau orang asing itu jadi cekalnya gimana? Karena saya ini warga negara asing, ibu tidak bisa masuk lagi ke Indonesia. Ya oke, what must I do? Disinilah saya harus menghadapi apa yang sesungguhnya harus dilakukan untuk legal prosesnya. Sebenarnya waktu itu adalah sebagai wewenangnya Pak Edi Santoso, katanya beliau menawarkan kepada Gramarindo untuk satu fasilitas dana yang diharapkan itu ada sebenarnya merescue debt daripada company-company lain gitu loh. Jadi kalau seberapa jumlahnya saya sendiri tidak tahu. Saya tahu bahwa Gramarindo mendapatkan fasilitas itu dari Pak Edi Santoso yang mana tujuannya untuk recovery daripada proyek-proyek yang tidak PT-PT yang lain yang tidak membayar. Jadi saya tahu itu, tapi berapa exactly jumlahnya itu ada di tangan operasionalnya Pak Olagam. Sistem pencairannya itu semuanya diketahui karena saya tidak involved di dalam itu, cuman saya tahu bahwa kewajiban saya adalah mencarikan proyek-proyek yang visible, mencarikan proyek-proyek yang quick killing, udah. Tapi kalau prosesnya itu semua ada di tangannya operation, bagaimana prosesnya, karena saya sendiri tidak in charge di situnya. Ya, pemirsa, pembobolan PT Bank Negara Indonesia atau BNI tidak hanya melibatkan Maria Lumowa. Kasus yang terjadi pada 17 tahun silam ini juga menyeret sejumlah nama. Kasus pembobolan Bank Negara Indonesia menyeret sejumlah orang yang telah divonis dan dihukum, tidak hanya buronan Maria Pauline Lumowa. Andrian Pandelaki Lumowa, Direktur Utama PT Magnetik Usaha Indonesia, divonis 15 tahun penjara. Kemudian Andrian Herling Waworuntu, konsultan investasi PT Sagaretem, divonis penjara seumur hidup. Lalu Jeffrey Basso, mantan Direktur Utama PT Triranu Caraka Pasifik, dengan vonis 7 tahun penjara. Wayan Saputra, mantan Kepala Divisi Internasional BNI, divonis 5 tahun penjara. Aan Suryana, Quality Assurance Divisi Kepatuhan BNI Kantor Besar, dengan vonis 5 tahun penjara. Edi Santoso, mantan Kepala Customer Service Luar Negeri BNI Kebayoran, divonis seumur hidup. Ola Abdullah Agam, mantan Direktur PT Gramarindo Mega Indonesia, divonis 15 tahun penjara. Titi Pristiwati, mantan Dirut PT Bhinneka Tama, divonis 8 tahun penjara. Selain itu ada Komjen Pol Suyitno Landung, mantan Kabareskrim Mabes Polri, divonis 1 tahun 6 bulan. Richard Gontul, mantan Dirut PT Mentranta, divonis 10 tahun penjara. Dan Aprila Widata, mantan Dirut PT Pantripos, divonis 15 tahun penjara. Kasus pembobolan kas BNI cabang Kebayoran Baru terjadi 17 tahun lalu. Saat Maria Lumowa dan Andrian Waworuntu mengajukan pinjaman melalui PT Gramarindo Group lewat letter of credit atau LC yang fiktif. BNI cabang Kebayoran Baru mengucurkan pinjaman 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro atau senilai 1,7 triliun berdasarkan kurs pada tahun 2003. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap anak dari Wakil Wali Kota Tangerang terkait penyalahgunaan narkoba. Pelaku diketahui membeli narkoba secara patungan bersama 3 orang temannya. Anak Wakil Wali Kota Tangerang, Sahrudin, berinisial AKM, ditangkap di Res Narkoba Polda Metro Jaya dengan 3 temannya. Keempatnya ditangkap saat berpesta sabu di Cipondo, Tangerang pada awal Juni lalu. Polisi juga menyita sabu seberat 0,51 gram. Sang ayah, yang juga Wakil Wali Kota Tangerang Sahrudin, menyerahkan kasus sepenuhnya ke pihak berwajib. Saat ini, anak Wakil Wali Kota Tangerang bersama 3 temannya masih berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Mohon doanya ya mudah-mudahan ini bisa kita menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya. Saat ini berarti sudah di rumah, Pak? Ya, sudah, pokoknya semuanya saya sudah serahkan kepada pihak kepolisian. Sekarang yang bersangkutan keempat sudah kita lakukan penahanan, kita lakukan pemeriksaan di sini di Polda Metro Jaya. Ya, kemarin tim pengacaranya sudah mengajukan untuk dilakukan rehabilitasi. Ya. Sementara sekarang surat masih dilayangkan ke BNPT ya, BNNP. Nah, kita masih menunggu. Kita masih menunggu hasil dari BNNP apakah memang layak keempat orang ini sesuai dengan pengajuan untuk dilakukan asesmen ini layak atau tidak. Makanya teman-teman kita tunggu saja. Menurut pengakuan keempatnya, narkoba tersebut dibeli secara patungan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, narkoba menjerat anak pejabat bukanlah peristiwa baru. Sebelumnya, polisi menangkap anak sekretaris daerah Karawang terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Tim Satres Narkoba Polres Karawang menangkap ANT, anak sekretaris daerah Karawang, Acep Jamhuri, terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumahnya di Sukaharja, Teluk Jambi Timur, Karawang, Jawa Barat. Di rumahnya, polisi menemukan sedotan, 2 pipet kaca dan korek api gas. Penangkapan ANT berawal dari penggerebekan Pungki, bandar narkoba yang mengaku menjual sabu ke ANT. Di yang bersangkutan, kita temukan ada pipet dan sedotan. Hasil keterangan yang bersangkutan bahwa setelah itu kita amankan ke kantor dan kita lakukan tes urin. Hasil tes urin emang di sementara ini tes urin kami kemarin langsung tes urin hasilnya negatif. Karena hasil keterangan yang bersangkutan terakhir pakai itu sekitar 3 minggu ke belakang. Meski hasil tes urin negatif, petugas akan menguji kandungan narkoba di darah dan juga rambut. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lagi-lagi anak buah kapal Indonesia menjadi korban eksploitasi di kapal asing. Seorang ABK asal Lampung tewas dianiaya saat bekerja untuk kapal pencari ikan asal China. Polisi pun menemukan jasad korban disimpan di lemari pendingin ikan. Inilah video amatir saat tim dari Lantamal 4 Tanjung Pinang dan Polda Kepulauan Riau mengevakuasi jasad Hasan Afriadi, seorang anak buah kapal, dari ruang pendingin tempat penyimpanan ikan di kapal berbendera Cina. ABK asal Lampung ini meninggal dunia setelah dianiaya di atas kapal. Dari penyelidikan sementara, korban dianiaya oleh sesama ABK asal Filipina dan ditemukan banyak luka lebam di tubuhnya. Selain itu, polisi menduga seluruh ABK yang bekerja di kapal Cina ini adalah korban perdagangan manusia. Satu kapal ini jelas adalah tempat penganiayaannya. Kemudian kapal yang lain adalah saksi. Di sana warga negara kita juga yang menyampaikan bahwa di kapal itu ada mayat warga negara kita, seperti itu. Nah, kami menduga bahwa semua warga negara kita ya ini adalah korban trafficking. Ini memang masih prosesi awal, tapi korban yang meninggal sudah ditemukan juga. Di dalamnya yang di cold storage, jadi di tempat pendingin, untungnya belum dibuang, sehingga barang buktinya ada. Nanti akan didalami oleh pihak Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Yang jelas 2 kapal ini akan disita untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Selain menyita 2 kapal dengan nama Lu Huang Yuan Yu-118 dan 117, 21 ABK asal Indonesia dan 18 ABK asal Filipina kini diperiksa intensif di Lanal Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Berbeda di tahun-tahun sebelumnya, Masjid Istiqlal tahun ini tidak akan menggelar sholat Idul Adha. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.